Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah orasi ilmiah pada acara wisudawan wisudawati dengan tema mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dalam perspektif demokrasi dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, yang terhormat Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Atambua, dan yang saya hormati para dosen dan pegawai serta para wisudawan wisudawati dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati program sarjana Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua yang hari ini telah menyelesaikan program pendidikan strata 1 atau S1. Ini tentu saja suatu langkah awal memasuki gerbang pengabdian yang baru dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat luas. Sebagai generasi penerus bangsa sekaligus calon-calon pemimpin masa depan, kami semua berharap kiranya ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di sekolah tinggi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam mendharma baktikan diri pada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, tugas Anda semua di masa depan adalah bagaimana menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat di sekolah tinggi ini untuk dikembangkan secara lebih maksimal agar memiliki nilai tambah tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi yang lebih penting adalah untuk mendorong kemajuan bangsa. Romo Ketua Sivitas Akademika, para wisudawan wisudawati, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan orasi ilmiah ini, tema yang ingin saya ulas adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dalam perspektif demokrasi dan kepemimpinan. Tema ini penting untuk diangkat karena tahun ini bangsa Indonesia telah memasuki tahun politik dan tahun depan 2024 kita akan memasuki tahun pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota serta memilih presiden dan wakil presiden. Sebagai negara yang telah memilih jalan demokrasi, pemilu 2024 merupakan momentum yang sangat penting untuk meneguhkan cita-cita reformasi. Pemilu bukan sekedar pesta demokrasi ataupun pesta rakyat, tetapi lebih penting dari itu, pemilu adalah pintu gerbang menuju perubahan. Melalui pemilu, rakyat akan menentukan pilihannya dalam memilih wakil mereka di parlemen sekaligus pemimpin eksekutif yang akan berperan besar dalam menentukan arah dan nasib bangsa ini ke depan. Demokrasi menjadi pilihan sistem ketatanegaraan kita karena pada prinsipnya mengandung nilai-nilai universal yang positif. Pertama, menjamin hak asasi manusia. Kedua, menjamin persamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga, menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Dan yang keempat, mengharuskan kebebasan persaudaraan. Dan yang kelima adalah memberikan keterbukaan akses ekonomi bagi semua kelompok masyarakat demi kesejahteraan bersama. Sivitas Akademika dan hadirin yang berbahagia, kenyataan yang kita hadapi sekarang ini justru masih sama seperti ucapan Bung Karno yang menulis di Harian Seluruh Indonesia pada tahun 1930 tentang ciri-ciri ekonomi negeri jajahan.
Pertama, negeri tersebut dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri dan kapitalis yang menjajahnya. Kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara penjajah. Dan yang ketiga, negeri jajahan dijadikan tempat memutarkan kelebihan kapital mereka demi mendapatkan rente. Realitas yang diungkapkan Bung Karno lebih 80 tahun yang lalu itu. Ironisnya setelah 68 tahun negara kita merdeka, ternyata belum banyak berubah. Kita semua tentu tahu, sampai kini kekayaan alam kita masih dijual murah kepada bangsa asing. Bahan baku dan bahan mentah yang dihasilkan bumi Indonesia juga masih terus mengalir ke luar negeri untuk memasuki kebutuhan industri negara lain yang lebih maju. Sebaliknya, bangsa kita hingga kini masih dikenal sebagai konsumen terbesar produk-produk industri, elektronik, dan barang teknologi dari negara-negara industri di luar sana. Negara kita adalah konsumen handphone terbesar ketiga dan salah satu pasar mobil dan sepeda motor terbesar di dunia. Dan barang-barang itu dihasilkan oleh industri di luar negeri. Nilai demokrasi yang sama pentingnya untuk diukur ke depan adalah bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat dan demokrasi membawa kemakmuran bagi rakyat. Keadilan adalah kondisi di mana semua warga negara harus memiliki kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, terjamin hak-hak asasi, pemerataan hasil pembangunan ke seluruh daerah dan strata sosial, serta terciptanya birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun secara kenyataan, keadilan belum seutuhnya terrealisasi dalam kehidupan masyarakat. Padahal, keadilan seharusnya tercermin dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, pemberantasan korupsi secara tegas, serta berkurangnya angka kesenjangan di Indonesia, baik kesenjangan ekonomi, sosial, maupun kesenjangan antar wilayah. Sivitas akademika dan tamu undangan serta hadirin yang saya banggakan. Tentu saja, sebagai negara yang besar di Indonesia, memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan segala potensi yang kita miliki agar Indonesia tumbuh sebagai negara yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Semua akan terwujud jika ada kepemimpinan yang tepat bagi Indonesia. Sosok kepemimpinan masa depan yang kita butuhkan adalah yang pertama, pemimpin yang bersih dan berintegritas, bebas dari beban masa lalu, tidak pernah terkait kasus korupsi, serta konsisten antara ucapan dan tindakan. Yang kedua, pemimpin yang memiliki track record, yakni pengalaman kepemimpinan. Bukan pemimpin yang instan, tetapi pemimpin yang mengerti nafas reformasi serta tantangan-tantangan yang ada di bangsa ini. Yang ketiga adalah pemimpin yang visioner, yaitu pemimpin yang mampu membaca peta kompetensi global dan membawa bangsa kita untuk menang dalam kompetisi di berbagai bidang. Yang keempat, pemimpin yang aspiratif. Pemimpin yang aspiratif adalah pemimpin yang memahami, membela, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kedaerahan. Yang kelima, pemimpin yang problem solver. Artinya amat banyak masalah di negeri ini yang tidak terselesaikan. Kita butuh pemimpin baru yang membawa solusi, mampu menyelesaikan masalah, dan bukan yang justru menimbulkan apalagi menjadi sumber masalah. Yang keenam, pemimpin yang kompeten atau cakap.
Pemimpin yang kompeten atau cakap, mengerti manajemen pemerintahan, memahami semua potensi dan kekuatan bangsa dan mampu mengelolanya bagi tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang berdiri atas kepentingan semua pihak dan golongan. Kepemimpinan masa depan yang kita butuhkan adalah yang mampu merajut Nusantara tercinta ini agar semua keragaman bangsa kita tetap terpelihara sebagai kekuatan yang mempersatukan kita. Lahir dan terpilihnya pemimpin yang dibutuhkan bangsa Indonesia masa depan itu sepenuhnya ditentukan oleh 250 rakyat Indonesia melalui pemilu 2024 tahun depan. Namun demikian, pemilihan tersebut tidaklah bisa kita serahkan kepada politik pasar bebas begitu saja, karena kita juga harus mencerahkan pemilihan rakyat kita bagaimana memilih pemimpin yang baik. Disinilah saya melihat pentingnya peranan perguruan tinggi untuk ikut menentukan arah kemajuan bangsa ke masa depan. Perguruan tinggi termasuk tentunya Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Agam Buah ikut bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. Perguruan tinggi ikut memberi arah dan menentukan apakah kita akan memilih pemimpin yang hanya berdasarkan popularitas dan pencitraan belaka atau pemimpin yang memiliki persyaratan di atas. Hadirin yang berbahagia, demikian orasi ilmiah singkat yang saya bawakan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kata dan ucapan saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.